Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang lingkungan dan kependudukan. Pada video kali ini kita akan membahas kualitas kependudukan. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Mengapa kualitas penduduk penting? Kualitas penduduk atau sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu negara. Dan sumber daya manusia ini akan mudah diukur dari pendidikan. Di negara-negara berkembang atau bahkan negara-negara terbelakang, pendidikan umumnya sangat rendah. Dan ketika pendidikan rendah, hanya SMA tamat atau bahkan hanya lulus SMP, maka biasanya anak tersebut akan langsung menikah. Sehingga pernikahan muda ini akan segera disusul dengan mencari pekerjaan. Dengan pendidikan yang rendah, tentu jenis pekerjaan dan penghasilannya juga sangat rendah. Dan dengan menikah muda, rentang usia suburnya panjang, maka biasanya keluarga ini akan memiliki banyak anak. Dengan banyak anak dan pendapatan yang rendah, maka anak-anak ini beresiko hanya akan mendapatkan tingkat pendidikan yang rendah. Dan ini akan terus terjadi. Inilah yang merupakan lingkaran setan kemiskinan yang umumnya terjadi di negara berkembang dan terbelakang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Kita lanjutkan faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, akan semakin tinggi pula kualitas penduduk suatu negara. Yang kedua, tingkat pendapatan. Semakin tinggi penghasilan penduduk, maka akan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan yang tinggi karena akan mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah tingkat kesehatan. Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi makanan, obat-obatan, menjaga kesehatan fisik dan psikis akan membuat kualitas hidup suatu keluarga menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, kualitas penduduk yang tinggi tentu akan membuat masyarakatnya menjadi sejahtera. Dan jika suatu negara bisa memotong mata rantai lingkaran setan kemiskinan, dengan membangun pendidikan yang tinggi, maka negara tersebut akan sejahtera. Karena pendidikan yang tinggi tentu membuat masyarakat atau anak tersebut akan menikah pada usia yang matang. Karena untuk lulus S1, biasanya anak-anak umumnya usianya sudah 22-23 tahun, disusul harus bekerja dahulu sehingga setelah mapan baru menikah. Ketika menikah pada usia yang matang dan pendidikan yang tinggi, akan mendapatkan pekerjaan yang tentu pendapatannya juga tinggi. Dan dengan pendapatan pekerjaan yang tinggi untuk menyusun sebuah keluarga, biasanya sebuah keluarga itu akan mengikuti program KP karena kesibukannya dan sebagainya. Dan tentu jumlah anaknya juga terbatas. Dan dengan gaji yang tinggi, anak ini akan berpotensi untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi pula. Dan inilah kondisi gambaran di negara maju, yang kalau ini terjadi, tentu suatu negara itu akan memiliki sumber daya manusia yang tinggi dan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index yang tinggi pula. Apakah yang dimaksud dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia atau biasa juga disingkat HDI, Human Development Index, adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu adalah umur panjang dan sehat, kemudian pengetahuan dan standar hidup yang layak. Inilah 3 dimensi dasar yang dijadikan untuk parameter. Umur panjang dan juga hidup sehat, ini akan melahirkan angka harapan hidup yang tinggi, dan ini adalah indeks kesehatan. Kemudian pengetahuan atau pendidikan bisa diukur dengan harapan lama sekolah, dan ini adalah indeks pendidikan. Standar hidup yang layak adalah diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita,
yang diukur dan masuk bagian dari indeks pengeluaran. IPM atau HDI ini memiliki manfaat. Yang pertama adalah untuk mengukur keberhasilan di dalam membangun kualitas hidup manusia. Yang kedua, menentukan tingkat pembangunan suatu negara, apakah negara tersebut cenderung naik, stagnan, atau bahkan turun. Dan yang ketiga, sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Komponen indeks pembangunan manusia, yang pertama adalah angka harapan hidup, yaitu merupakan jumlah rata-rata perkiraan usia seseorang selama hidup. Yang kedua, angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya. Kemudian yang ketiga, rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di dalam menjalani atau mengikuti pendidikan formal. Dan yang keempat, pengeluaran real per kapita yang disesuaikan, yang oleh UNDP ini menggunakan PDB real yang disesuaikan. Bagaimanakah kondisi IPM Indonesia? Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang kita dapatkan dari data Badan Pusat Statistik kita perbesar adalah sebagai berikut. Dari umur harapan hidup pada tahun 2023 adalah penduduk Indonesia 73,93 tahun. Rata-rata lama sekolah dari harapannya 13,15 tahun terlaksana 8,77 tahun. Dan pengeluaran real per kapita per tahun setiap penduduk adalah 11.899.000. Dari tiga parameter ini dihitung oleh UNDP, IPM Indonesia adalah 74,39 tahun. Dan ini pun meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan. Dan kriterianya adalah sebagai berikut. Untuk dikatakan rendah suatu negara atau wilayah bila IPM-nya kurang 60, sedang 60 sampai 70, tinggi 70 sampai 80 dan sangat tinggi lebih dari 80. Dari sini kita tahu Indonesia dengan 74,39 kita masuk pada kategori tinggi. Dan inilah provinsi di Indonesia yang termasuk 10 besar tertinggi mulai dari DKI Jakarta yang tertinggi 81,65, kemudian DIY Jakarta, Kaltim, Kepri, Bali, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan IPM di provinsi kalian? Nah, kalian bisa mencari yang ada di internet dan masuk status manakah. Oke, kalian bisa mencarinya. Lalu bagaimana kalau IPM Indonesia kita sandingkan dengan negara-negara tetangga? Indeks pembangunan manusia di ASEAN, Indonesia ternyata menempati peringkat 5. Ini posisi Indonesia ya. Kita nomor 5. Negara ASEAN tertinggi adalah Singapura, Brunei Darussalam nomor 2, Malaysia, Thailand, dan Indonesia nomor 5. Dari data ini kita juga mendapati data bahwa di dunia Indonesia adalah nomor 107. 107 ini diperoleh dari data tahun 2020 ya, angka ini ya, adalah 0,71,8, kalau dikalikan 100 didapat 71,8. Tiga parameternya ini adalah angka harapan hidup, kemudian rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real setiap tahunnya. Dan kita nomor 107 di dunia, nomor 5 di ASEAN. Angka yang harus ditingkatkan lagi supaya peringkat Indonesia terus membaik. Dan kalian sekarang bisa menganalisa manakah negara ASEAN yang masuk status IPM sangat tinggi, sedang, maupun rendah. Manfaat tujuan pengembangan sumber daya manusia yang pertama adalah meminimalkan kinerja yang buruk. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas angkatan kerja. 4, meningkatkan komitmen pegawai. Dan yang kelima adalah mengurangi turnover dan ketidakhadiran. Apakah turnover itu? Adalah aktivitas pergantian pegawai di kantor atau perusahaan. Semakin besar komitmen pegawai terhadap organisasi atau perusahaan, maka semakin rendah tingkat turnover dan ketidakhadirannya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila ada yang salah atau kurang, mohon maaf. Untuk memperdalam materi ini, kalian bisa memilih tugas proyek antara lain membuat portofolio daftar IPM seluruh provinsi di Indonesia dengan status IPM-nya dan sebagainya. Kalian bisa memilih salah satu. Saksikan materi berikutnya tentang masalah kependudukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.